Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2296. Mata berbintang Looking Mei dingin, dan dia berkata, saya kakak perempuan Anda, tetapi Anda ingin membantu orang luar berurusan dengan saya, jadi Anda tidak takut Tuan akan mengetahui dan memukul Anda. Yusun tidak bisa menahan tawa, kakak senior, rekan Daois Juetian telah memberitahuku segalanya, dan semua fakta sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu tidak mencintai Yi Daoxuan itu. Selama aku membawamu ke hadapan guru, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Setelah jeda, dia melanjutkan, kamu tidak perlu membenarkan atau mengancam, kamu hanya perlu membuat pilihan sekarang. Entah tertangkap tanpa perlawanan. Kalau begitu kami akan menurunkanmu. Pilih dirimu sendiri. Setelah Yusun selesai berbicara, dia berdiri di sana dengan santai, menatap Looking Mei dengan main-main dengan matanya. Di satu sisi, Demon Lord Juetian dan Li Suyun menatap Looking Mei. Tuan pasti tidak mengetahui masalah ini. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Looking Mei berkata dengan dingin. Yusun mengabaikannya sama sekali, dan berkata, dalam 10 jari, jika kakak senior tidak bisa membuat pilihan, aku akan membantumu. Suasana tiba-tiba menjadi menindas dan membosankan. Kalau begitu mari kita lakukan. Looking Mei berkata dengan tenang, aku ingin mencoba, jika kamu bertarung sampai mati, siapa di antara kalian bertiga yang akan menjadi orang yang tertinggal, dan berapa banyak orang yang akan mati di pengadilan iblis mutlak ini. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Absolute Demon Lord tiba-tiba berubah. Kakak Dao, jangan khawatir. Kakak perempuanku yang terbaik dalam mempermainkan hati orang. Kamu sama sekali tidak perlu peduli dengan ancamannya. Yusun berkata dengan santai, terlebih lagi, aku masih di sini. Yang akan mati adalah yang dari Juetian Moting, tentu saja kamu tidak peduli. Looking Mei berkata dengan ringan, tapi Juetian tua tidak bisa mengabaikannya. Jika kamu tidak percaya padaku, mari kita lihat apakah dia berani keluar dan melakukannya. Ini adalah seni diferensiasi. Hanya beberapa kata, biarkan Raja Iblis Juetian merasa keberatan. Alasannya sangat sederhana, pengadilan iblis Juetian diciptakan olehnya sendiri, dan sekte tersebut memiliki banyak orang. Begitu pertempuran hidup dan mati terjadi di antara mereka, dewa puncak dari 9 penyempurnaan, sekte tersebut akan menderita kerugian besar. Dan inilah yang paling ditakuti Raja Iblis Juetian. Looking Mei tahu ini, jadi dia berani memastikan. Tapi kali ini, Raja Iblis Juetian tidak benar-benar terancam. Dia mendengus dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, saat ini, hanya kami dan sekte lainnya yang tersisa, dan mereka telah dievakuasi jauh dan bersembunyi. Bahkan jika tempat ini diratakan dengan tanah hari ini, aku tidak peduli. Ledakan, suara itu masih bergema, dan Li Suyun, yang diam selama ini, tiba-tiba bergerak. Di kantong pedang, pedang Dao meraung seperti genangan air musim gugur, saat berikutnya, cahaya pedang bersinar terang, dan nyanyian pedang seperti air pasang. Jubah Looking Mei berkibar, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya, dan dia melayang ke langit, mencoba menghindar sebelum pedang datang. Namun di tengah perjalanan, sosoknya dihadang oleh upaya bersama Raja Iblis Juetian dan Yusun. Terutama Yusun, yang melakukan serangan paling menentukan dan kejam, langsung mengorbankan bola berdarah dan menghancurkannya di udara. Ledakan, aula itu meledak dengan keras. Seluruh puncak Senming berguncang hebat, dan kekuatan formasi terlarang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan hancur. Di bawah langit, ketika sosok Looking Mei muncul lagi, pakaian panjangnya yang polos sudah berlumuran darah. Warna pucat muncul di wajah cantik yang cerah dan menawan. Di sekelilingnya, sosok Li Suyun, Raja Iblis Juetian, dan Yusun muncul, menghalangi langkahnya. Yusun, beraninya kamu menggunakan Evil Karma Blood Soul Orb untuk berurusan denganku. Niat membunuh melintas di mata Looking Mei, jelas kesal. Jahat Karma Blood Soul Bat, senjata terlarang yang sangat menakutkan, sangat langka. Sekali terkena, bahkan penguasa 9 pemurnian akan menderita pukulan karma jahat. Yusun menghela nafas, kakak senior, aku tahu betapa kuatnya kamu, jika bukan karena menjagamu, aku tidak tega menggunakan harta seperti itu untuk melawanmu. Ketika dia berbicara, dia sangat terkejut, Li Suyun, Raja Iblis Juetian telah menyerang lagi, dan tidak memberi Looking Mei kesempatan untuk bernafas. Ledakan, langit berguncang, awan hancur, dan langit yang luas benar-benar tenggelam oleh semburan kekuatan penghancur. Puncak Senming runtuh dengan keras. Pertarungan antara karakter tingkat 9 dewa pemurnian seperti itu sangat menakutkan, dan itu cukup untuk dengan mudah menghancurkan kota besar menjadi abu dalam sekejap mata. Tetapi pada saat ini, ketika fluktuasi pertempuran semacam ini menyebar ke seluruh bagian pengadilan iblis Juetian, itu juga menyebabkan kehancuran yang sangat serius.
Melihat semua ini, hati Raja Iblis Juetian sakit untuk sementara waktu, tetapi untuk menjaga Lu Qingmei, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Untungnya, dia segera mengaktifkan Xuanlong Yuxi, membuka formasi penjaga gunung terlarang Zhongmen, dan mengendalikan akibat dari pertempuran ini dalam jarak 30.000 sang. Kalau tidak, akhirnya akan benar-benar tak terbayangkan. Pertempuran itu sengit. Pertunjukan yang paling menarik perhatian adalah Li Suyun, yang menebas dengan pedangnya dengan tegas dan ganas. Dengan pedang daunnya, dia memicu bintang tanpa akhir, menekan 10 arah, dan memblokir mundurnya Lu Qingmei. Dan Yusun jelas siap, dia paling tahu kekuatan dan metode bertarung Lu Qingmei, jadi ketika Lu Qingmei menggunakan beberapa trik mematikan, dia sering meredakannya. Sesaat kemudian, Lu Qingmei terluka parah. Bukan karena dia tidak cukup kuat. Dalam situasi 1 lawan 1, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan lawan manapun. Tapi dalam kasus 1 lawan 3, sepertinya tidak berdaya. Ledakan. Ketika gada si pembunuh dihilangkan lagi, Lu Qingmei terpesona. Memanfaatkan kesempatan ini, pedang Dao Li Suyun melintas di langit, dan langsung meraih kepalanya. Meskipun LV Qingmei mengelak pada akhirnya, retakan yang dalam terbelah di punggungnya. Darah berceceran di mana-mana. Hati-hati, kakak senior akan menjadi milikku mulai sekarang, jadi dia tidak bisa mati. Yusun menatap Li Suyun dengan tidak bersahabat. Brengsek, pelacur ini ingin mengkhianatiku. Raja Iblis Juetian mengutuk secara diam-diam di dalam hatinya. Bahkan jika dia dan Lu Qingmei hanyalah pasangan tahu dalam nama, mereka tidak dapat mentolerir orang lain yang mengkhianatinya. Jika tersiar kabar, reputasinya dalam hidup ini akan hancur. Kakak senior, akui kekalahan, kamu tahu, aku tidak akan membunuhmu. Yusun meratap, lihatlah penampilanmu, dan biarkan aku tidak menyebutkan betapa tidak nyamannya itu. Saat ini, Lu Qingmei memang sengsara. Pakaian panjangnya berlumuran darah, seluruh tubuhnya terluka, dan wajah gioknya yang halus dan menawan pucat dan transparan. Bahkan berdiri di sana, darah tidak bisa berhenti mengalir di sekujur tubuhnya. Luka-lukanya sangat parah. Mengaku kalah. Mata Lu Qingmei penuh dengan kedinginan dan ketidakpedulian. Tidak mungkin, aku benar-benar ingin tahu, jika aku mati di tanganmu hari ini, guru akan sedih jika mengetahuinya. Ledakan. Li Suyun mendesak pedang Dao untuk membunuh. Dia tidak berbicara omong kosong dari awal sampai akhir, dan dia tidak ragu sama sekali. Pada saat ini, dia ingin membunuh Lu Qingmei secara langsung. Lu Qingmei memblokir pedang itu. Tapi lukanya menjadi lebih serius. Bu, kenapa repot-repot? Raja Iblis Mutlak menghela nafas. Kakak senior, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan membiarkanmu kembali ke guru hidup-hidup bersamaku. Nada suara Yusun tegas. Li Suyun tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi tepat ketika dia akan menyerang lagi, ada tepuk tangan dan tepuk tangan. Luar biasa, sungguh luar biasa. Semua orang terkejut dan menghentikan gerakan mereka. Saya melihat 4 sosok menjulang dari kejauhan. Itu adalah Su Yi, Wan Zitian, Zhang Wushu, dan Tian Tian Chanzu. Saat melihat penampilan mereka dengan jelas, Yusun, Raja Iblis Juetian, Li Suyun dan yang lainnya semuanya mengubah warna mereka. Lu Qingmei juga tercengang, matanya yang berbintang berubah. Ini memang terlalu tak terduga. Perlu dicatat bahwa tempat ini adalah pengadilan setan surga mutlak, dan para guru ilahi ini terlibat dalam pertempuran sengit. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pada saat seperti itu, Su Yi memimpin 3 makhluk menakutkan yang sudah lama terkenal dan muncul. Suasana tiba-tiba menjadi membosankan dan menyedihkan. Jalang, apakah kamu berkolusi dengan Su Yi dan membiarkan mereka datang? Raja Iblis Juetian sangat marah, pipinya memucat. Ekspresi Yusun dan Li Suyun juga jelek. Su Yi dan yang lainnya memang datang secara kebetulan sehingga mereka harus curiga bahwa Lu Qingmei dan Su Yi yang telah lama berkolusi. Kolusi macam apa? Kakak Fuyu, kuharap aku bisa menebas Raja Iblis Qingmei dengan pedang. Bagaimana aku bisa diam-diam berkomunikasi dengannya? Leluhur kodok menelan surga meremehkannya. Jangan bingung, terus lakukan, anggap saja kita tidak ada. Wan Zitian tersenyum di seluruh wajahnya, kami akan bermain denganmu setelah kamu menyelesaikan Lu Qingmei. Apa yang dia katakan membuat Raja Iblis Juetian dan yang lainnya terkejut dan tidak yakin, dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Situasi seperti itu penuh dengan misteri, dan mereka tidak bisa tidak ceroboh. Kakak senior, apa lagi yang bisa kamu katakan? Wajah Yusun muram, aku tahu sebelumnya bahwa kamu tidak mencintai Yi Daoxuan. Lu Qingmei terdiam. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka noda darah di sudut bibirnya, matanya rumit. Kedatangan Su Yi juga mengejutkan dan mengejutkannya, dia tidak yakin untuk apa pihak lain ada di sini. Anda salah. Su Yi berkata dengan ringan, menutup mata terhadap cedera serius Lu Qingmei. Aku datang ke sini hanya untuk membunuh musuh, tapi aku tidak pernah menyangka akan melihat lelucon anjing makan anjing seperti itu. Pada saat ini, Su Yi tidak menyembunyikan penampilannya, tetapi muncul dengan wajah aslinya, mengenakan jubah hijau, dan tampil dengan acuh tak acuh. Anjing makan anjing. Yusun dan yang lainnya sangat marah.
Lu Qingmei juga terkejut, dan langsung menertawakan dirinya sendiri. Benar saja, pihak lain tidak datang untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, rasa sakit dan kepahitan yang tak terlukiskan muncul di hatinya, dan matanya benar-benar tertekan. Cepat dan lakukan. Wan Zitian mendesak, waktu semua orang sangat berharga. Sikap yang menonton kegembiraan bukanlah masalah besar. Ekspresi Yusun dan yang lainnya berubah untuk sementara waktu. Mungkinkah mereka benar-benar membuat kesalahan, bahwa Lu Qingmei tidak berkolusi dengan Sui? Tetapi jika tidak demikian, bagaimana menjelaskan bahwa Sui dan yang lainnya dapat datang ke sini tepat waktu? Dentang, Li Suyun adalah yang paling langsung, mengayunkan pedang Dao dan membunuh Lu Qingmei. Terlihat bahwa dia ingin menyelesaikan bahaya tersembunyi Lu Qingmei terlebih dahulu, lalu melawan Sui dan yang lainnya. Tetapi pada saat ini, Yusun memblokirnya. Yusun berteriak, apakah kamu tidak gila menyerang sebelum kamu memahami situasinya? Jika kamu tidak membunuhku, aku akan membantumu. Leluhur katak penelan surga bergerak melintasi langit, memicu aliran darah berwarna darah, dan membunuh Lu Qingmei. Tingkat kekuatan itu menakutkan. Kamu berani. Yusun sangat marah, dan langsung memblokir leluhur kodok yang menelan. Hampir pada saat yang sama, Zhang Wushu mengeluarkan dengusan dingin, keluar dari udara tipis, mengayunkan tombak sungai darah, dan menyerang Lu Qingmei. Dengan geraman rendah, Raja Iblis Juetian bergegas menuju Zhang Wushu. Adik laki-laki, Lu Qingmei terluka parah dan sekarat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang harus kita lakukan adalah berurusan dengan Su Yi dan yang lainnya. Cepat, suara itu masih bergema, Wan Zitian telah menghunus pedangnya, mengikuti contoh Tuntian Chanzu dan Zhang Wushu, langsung membunuh Lu Qingmei. Tiga makhluk menakutkan di sekitar Su Yi tidak segan-segan membunuh Lu Qingmei. Melihat ini, Li Suyun mengerutkan kening. Tanpa ragu, dia mengayunkan pedangnya dan menebas Wan Zitian. Hanya Lu Qingmei dan Su Yi yang tersisa di lapangan tanpa bergerak. Seorang pria dan seorang wanita. Oposisi jauh. Di tengah adalah pertempuran yang menghancurkan bumi. Mereka berada di setiap sisi, sejauh dunia terpisah. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2297. Zhang Wushu berhadapan dengan Juetian Demon Lord. Wan Zitian menghadapi Li Suyun. Leluhur kodok menelan surga berhadapan dengan Yusun. 6 Master Dewa yang telah mencapai puncak 9 penyempurnaan melakukan pertempuran hebat di bawah langit. Intensitas pertempuran mengganggu Zhou Su Dao, dan kehampaan di segala arah dibanjiri oleh semburan Dao yang merusak. Melihat sekilas, langit dalam kekacauan, kehampaan runtuh, kemegahan ilahi yang bersinar mengamuk seperti air pasang, dan suara pisau dan pedang mengaduk langit. Sama seperti bencana hari kiamat. Meskipun ada kekuatan dan kelemahan di antara 9 Master Dewa Pemurnian, jaraknya tidak terlalu besar. Sama seperti pertempuran antara Zhang Wushu dan Raja Iblis Juetian, Zhang Wushu dengan kuat memegang kendali, mengalahkan Raja Iblis Juetian. Tetapi jika Anda ingin menang, Anda tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Konfrontasi antara Wan Zitian dan Li Suyun adalah yang paling intens. Keduanya adalah pembudidaya pedang, kekuatan membunuh mereka mencengangkan, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat sehingga bisa dibandingkan dengan masa lalu. Saat keduanya bertarung, energi pedang melintasi 90.000 mil, dan teror tidak terbatas. Namun tidak sulit untuk melihat bahwa Wan Zitian juga memiliki keunggulan. Dahulu kala, ketika Yi Daoxuan belum mencapai alam Master Ilahi, Wan Zitian adalah kultivator pedang terkuat di alam ilahi. Di jalan ilmu pedang, hampir tidak ada yang tak terkalahkan. Baru setelah Yi Daoxuan lahir, dia memecahkan rekor Wan Zitian selangkah demi selangkah, dan akhirnya mengalahkan Wan Zitian. Sebagai perbandingan, meskipun Kendo Li Suyun sangat menakutkan, itu masih kalah. Meski begitu, hampir tidak mungkin bagi Wan Zitian untuk membunuh Li Suyun begitu saja. Di sisi lain, leluhur katak penelan surga ditekan oleh Yusun. Leluhur katak penelan surga sama sekali tidak sebanding dengan 9 dewa pemurnian biasa. Tapi Yusun, sebagai keturunan peri bunga kuno, bahkan lebih sesat, dengan kekuatan supernatural yang besar, membunuh leluhur kodok yang menelan, dia hanya bisa menangkis secara pasif. Su Yi berdiri di kejauhan, hanya menyaksikan pertempuran sesaat, dan menyimpulkan. Di akhir pertempuran ini, mereka pasti akan menang. Namun, hampir tidak ada harapan untuk membunuh musuh-musuh besar itu. Lagi pula, dia tidak bisa mencegah pihak lain melarikan diri dengan putus asa. Su Yi tidak peduli tentang ini. Dia tidak datang ke sini untuk membunuh musuh kali ini. Makanan harus dimakan satu gigitan pada satu waktu, dan jalan harus dilalui selangkah demi selangkah. Dari awal hingga akhir, Su Yi tidak pernah berpikir untuk menggunakan kekuatan teman-temannya itu untuk melenyapkan musuh-musuh besar di kehidupan sebelumnya satu persatu. Itu akan terlalu berbahaya, dan harga yang harus dibayar terlalu berat. Dan pertarungan seperti itu, dia tidak bisa berbuat banyak. Dia tidak akan pernah hanya melihat teman-temannya bekerja keras sambil menikmati hasilnya. Sama seperti sekarang, dia memang bisa bergerak, dan dia juga bisa menggunakan beberapa benda asing untuk membantu.
Namun hasil terbaik tidak lebih dari mengalahkan musuh-musuh besar itu dan tidak mampu menghancurkan mereka. Oleh karena itu, Su Yi sangat menentukan, langsung melewati medan perang, dan menjarah ke arah Lu Qingmei di kejauhan. Tindakannya menarik perhatian semua orang yang bertarung. Berhati-hatilah apakah Anda adalah musuh atau diri Anda sendiri. Yang dikhawatirkan Zhang Wushu dan yang lainnya adalah bahwa Su Yi tidak lagi mencintai Lu Qingmei. Yang dikhawatirkan Yusun dan yang lainnya adalah bahwa Lu Qingmei tidak lagi mencintai Su Yi. Kakak senior, bunuh dia dengan cepat. Selama kamu membunuhnya, kami tidak akan lagi mencurigaimu berkolusi dengannya. Yusun berteriak keras. Kakak Fuyu, dengan kemampuanmu, tidak sulit untuk berurusan dengan Raja Iblis Qingmei yang terluka parah dan sekarat. Ini adalah kesempatan yang sangat baik, jangan lewatkan. Leluhur kodok menelan surga berteriak keras. Ya, orang tua dari kedua kubu ini sangat ingin membiarkan Lu Qingmei dan Su Yi bertarung sampai mati. Su Yi mengabaikan ini. Lu Qingmei juga mengabaikannya. Melihat Su Yi bergegas, dia hanya berdiri di sana dengan tenang, matanya berfluktuasi. Tertawa, sarung busuk muncul di telapak tangan Su Yi, dan dia menebas Lu Qingmei. Tidak sepatah kata pun diucapkan. Tidak ada kelambatan atau keraguan dalam bertindak. Bahkan matanya begitu acuh tak acuh dan tenang, tanpa jejak perubahan emosi. Seperti di wajah, adalah musuh bebuyutan. Melihat panorama dari semua ini, hati Lu Qingmei sepertinya dihancurkan oleh pedang, menyebabkan kesedihan dan rasa sakit yang tak terlukiskan. Terlalu pelupa, ini adalah jalan yang dia cari. Tapi saat ini, pedang Su Yi membuatnya menyadari apa itu, pelupaan, yang sebenarnya. Akhirnya, dia menghela nafas diam-diam. Pedang Su Yi menakutkan, tetapi di mata seorang guru ilahi seperti dia yang berada di puncak 9 perbaikan, ancamannya tidak terlalu besar. Bahkan jika dia terluka parah dan sekarat saat ini, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan pedang ini dengan mudah. Tapi, dia tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Ini mengejutkan Su Yi. Dia secara alami tahu bahwa bahkan jika Lu Qingmei terluka parah, itu akan sangat berbahaya. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Anda tidak menggunakan kekuatan eksternal, bahkan jika hanya ada gumpalan jiwa yang tersisa pada wanita ini, Anda tidak dapat melawannya sendiri. Tapi sekarang, Lu Qingmei telah kabur. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melarikan diri. Kakak senior, apa maksudmu? Yusun berteriak dengan marah, aku mengerti, kamu sama sekali tidak menyukai Yi Daoxuan itu. Tanpa pertempuran, mereka berbalik dan melarikan diri. Siapa yang tidak curiga dengan langkah seperti itu? Kakak Fuyu, dengan metodemu, bagaimana kamu bisa membiarkannya melarikan diri? Leluhur kodok menelan surga juga sangat tidak puas. Su Yi mengabaikannya, dan hanya berkata, aku akan memburunya. Jika pertempuran tidak dapat diselesaikan dalam waktu setengah jam, kalian semua segera pergi, jangan tinggal. Suara itu masih bergema, tapi sosok Su Yi sudah lama menghilang. Apa maksudmu? Dia meminta kita menyelesaikan pertempuran dalam waktu setengah jam. Leluhur katak menelan langit mengerutkan kening. Oh, itu tergantung apakah kamu memiliki sarana seperti itu. Yusun menggertakkan giginya, kodok tua, biarkan aku memberitahumu, bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu hari ini, aku akan membuat kematianmu jelek jika aku bisa. Setengah jam, Wan Zitian sepertinya menyadari sesuatu, dan mengirimkan transmisi suara ke Tuntian Chanzu dan Zhang Wushu. Mungkin ada perubahan dalam situasi hari ini, jika tidak, saudara Fuyu tidak akan pernah mengingatkan saya seperti ini. Kalau begitu pergilah dalam waktu setengah jam. Zhang Wushu menanggapi. Dia selalu mempercayai penilaian Su Yi. Sebelum aku pergi, bisakah kalian berdua membantuku membunuh Yusun ini? Leluhur kodok menelan surga dengan cepat mentransmisikan suara. Selama pertempuran, dia selalu ditekan oleh Yusun, dan dia mati lemas. Bisa, oke, mainkan dengan telinga nanti, kita bertiga bersama-sama, beri Yusun itu waktu yang sulit. Zhang Wushu dan Wan Zitian setuju. Leluhur kodok menelan surga sangat gembira. Adapun Su Yi, mereka bertiga tidak khawatir. Ini adalah kepercayaan antara teman lama. Tidak perlu alasan. Di bawah langit, Su Yi, yang mengejar sepanjang jalan, melihat Lu Qingmei berdiri sendirian dari kejauhan. Dia terluka parah, kulitnya yang seputih kristal rusak dan berdarah, pakaian panjangnya diwarnai merah, dan rambutnya yang seperti tinta acak-acakan. Wajah giok yang cerah dan cantik pucat dan transparan. Cedera seperti itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Lu Qingmei juga tidak menyembunyikannya. Dia berdiri di sana dengan tenang, sikapnya masih anggun dan anggun, seolah dia tidak ingin mengungkapkan sisi paling memalukannya sepenuhnya. Pada jarak ratusan kaki, Su Yi menghentakkan kakinya. Katakan padaku, mengapa kamu meminjam tangan kamar dagang Kirin untuk mengirim pesan untuk mengingatkanku? Su Yi berkata dengan tenang. Mata Lu Qingmei rumit, dan dia menghela nafas, jika saya mengatakan, ini adalah penebusan atas kesalahan yang saya buat di masa lalu, apakah Anda akan mempercayai saya? Mata Su Yi acuh tak acuh,
dan dia hanya menatap Lu Qingmei seperti itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi diam tetaplah sebuah jawaban. Aku tahu kau tidak percaya padaku. Lu Qingmei menertawakan dirinya sendiri, kamu pasti berpikir bahwa aku menggunakan kedok penebusan untuk mencoba mendapatkan kembali kepercayaanmu dan bersatu kembali denganmu, kan? Su Yi mengeluarkan guci dan menyesapnya, tetapi masih tidak berbicara. Ini bukan jawaban yang dia inginkan. Lu Qingmei menghela nafas pelan, dan berkata, sejujurnya, jangan katakan kamu tidak percaya pada alasan dan tipuan seperti itu, aku juga tidak percaya, dan aku tidak repot-repot melakukannya. Waktu hampir habis, jadi tidak perlu menyia-nyiakannya. Su Yi akhirnya berbicara. Lu Qingmei terdiam beberapa saat, dan berkata, aku tidak ingin anakku kehilangan ayahnya. Sebuah kalimat yang sangat tenang. Tapi Su Yi tercengang, dan sesosok muncul di benaknya. Rambutnya disanggul, kulitnya seputih batu giok. Dia mengenakan jubah polos, wajahnya tajam dan tampan. Ini Lu Zhanxuan, seorang pria muda yang terlihat sangat mirip dengan Yi Daoxuan. Saat itu, ketika dia dan Lu Qingmei pergi ke Qingwu Divine Court, pada saat itulah Lu Qingmei menyebutkan bahwa Lu Zhanxuan adalah anak angkatnya di permukaan, tetapi sebenarnya dia adalah darah dagingnya sendiri. Dan ayah Lu Zhanxuan adalah Yi Daoxuan. Itu konyol. Su Yi tidak percaya sama sekali. Bahkan sekarang, saya pikir ini semacam konspirasi oleh Lu Qingmei. Aku sudah mengubah nama anak itu menjadi Yi Chen. Tatapan lembut muncul di mata Lu Qingmei, aku tidak ingin dia terkenal, aku hanya ingin dia berdamai dengan semua orang. Su Yi mengerutkan kening dan berkata, apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Lu Qingmei mengangkat matanya untuk melihat Su Yi, dan berkata, ketika kamu melihatnya di masa depan, kamu pasti akan mempercayainya, karena seperti kamu di kehidupan sebelumnya, dia memiliki meridian pedang 9 bukaan bawaan. Begitu kata-kata ini keluar, hati Su Yi terkejut, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Vena pedang 9 bukaan, ini adalah bakat darah Yi Daoxuan, yang tidak bisa disamarkan sama sekali. Hanya keturunannya yang memiliki kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan darah seperti itu. Jika Lu Zhanxuan, yang mengubah namanya menjadi Yi Chen, benar-benar memiliki bakat seperti itu, maka apa yang dikatakan Lu Qingmei kemungkinan besar benar. Sebelumnya, saya khawatir kekuatan garis keturunannya akan terungkap, jadi saya menyegelnya dengan metode rahasia. Lu Qingmei menghela nafas, tapi aku tahu bahwa semua ini tidak bisa disembunyikan. Itu adalah bakat bawaannya, dan cepat atau lambat itu akan terbangun dan berubah menjadi kekuatannya sendiri. Jadi, setelah melihatmu di pengadilan Dewa Qingwu terakhir kali, aku menyuruhnya pergi. Ekspresi Su Yi berkedip sebentar, dan dia berkata setelah beberapa saat, di mana orang ini? Ia masih belum bisa menerima semua ini. Juga tidak mungkin untuk hanya percaya pada kata-kata sepihak Lu Qingmei. Lu Qingmei berkata, tempat yang hampir tidak dapat ditemukan oleh siapapun di dunia kecuali aku. Dan aku belum dapat memberitahumu di mana tempat itu. Su Yi mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu mencoba menggunakan dia sebagai alasan untuk memerasku? Lu Qingmei menggelengkan kepalanya, situasimu saat ini terlalu berbahaya. Jika itu kamu, apakah kamu bersedia membiarkan daging dan darahmu sendiri terlibat dalam keluhanmu? Tanpa menunggu Su Yi menjawab, dia melanjutkan, aku tidak bisa melakukannya, dan aku pasti tidak akan membiarkannya menderita. Nadanya tegas. Su Yi menggosok alisnya, merasa gelisah di hatinya. Tanpa diduga, ada anak laki-laki tambahan, dan dia suka menjadi ayah dalam keadaan linglung, perasaan ini sangat buruk. Menggelengkan kepalanya, Su Yi berhenti memikirkannya dan berkata langsung. Apa yang kamu lakukan telah terungkap. Kamu hampir terbunuh hari ini, dan kamu tidak akan bisa berurusan dengan tuanmu Gu Huaxian di masa depan. Aku khawatir membayar harga yang mahal bukan hanya karena kamu mengkhawatirkan putramu, kehilangan ayahnya, kan? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2298. Lu Qing tersenyum sedikit, dan berkata, saya mengambil langkah berisiko berikutnya. Jika saya kalah, saya mungkin akan hancur, tetapi jika saya berhasil, saya pasti akan menebus penyesalan di hati saya. Su Yi menatap Lu Qingmei. Wanita ini masih sama seperti sebelumnya, dengan kota yang dalam dan temperamen yang tidak dapat diprediksi. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu datang ke Absolute Heaven Demon Court hari ini? Lu Qingmei bertanya, dia juga membawa 3 lelaki tua pembunuh bersamanya. Su Yi berkata, tentu saja aku datang ke sini untuk membunuhmu. Lu Qingmei tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak akan, aku tahu kamu terlalu baik, semakin kamu membenciku, semakin sedikit kamu membiarkan orang lain berurusan denganku, karena kamu sendiri ingin membunuhku. Hanya dengan cara ini kamu bisa memutuskan ikatanmu. Su Yi tidak menyangkalnya. Dia melakukan. Ketika berurusan dengan Lu Qingmei, dia hanya akan melakukannya sendiri, daripada membiarkan orang lain melakukannya untuknya. Jika tebakanku benar, kemungkinan besar kamu menebak bahwa ketika Hua Hongzhen bereaksi, dia pasti akan berpikir bahwa seseorang telah membocorkan berita sebelumnya. Ada senyum tipis di sudut bibir Lu Qingmei, dan sebagai penghasut,
saya pasti akan menghadapi masalah, jadi saya akan datang sendiri ke pintu untuk membantu saya menyelesaikan masalah. Setelah jeda, dia tiba-tiba menghela nafas pelan dan berkata, tentu saja, kamu tidak benar-benar membantuku, tetapi hanya meremehkan berutang budi padaku. Su Yi masih tidak menyangkalnya. Dia benar-benar berpikir begitu di dalam hatinya. Bahkan jika dia dalam masalah, dia tidak akan repot-repot meminta bantuan Lu Qingmei. Namun, pemikiran Lu Qingmei jelas terlalu sederhana. Su Yi berkata, jika saya tidak salah, orang yang benar-benar mengetahui identitas saya bukanlah Anda atau Raja Iblis Juetian, tetapi Buddha Lentera, bukan? Lu Qingmei mengangguk, itu benar, aku juga bertanya-tanya mengapa keledai botak tua itu bisa melihat melalui ini karena dia berada jauh di Gunung Roh Surgawi Barat benua Fangu Ilahi. Memikirkannya sekarang, seharusnya pertempuran di kuil Yunji yang membuat keledai tua botak itu menyadari sesuatu, sehingga dia bisa menyimpulkan identitasmu yang sebenarnya. Saya harus mengatakan, wanita ini sangat pintar. Su Yi tidak perlu menunjukkannya, dia bisa menguraikan kebenaran dengan mengupasnya. Su Yi berkata, pemikiranmu masih terlalu sederhana. Karena Burning Buddha memiliki keraguan, mengapa dia mengirim surat kepada Raja Iblis Juetian, dan memberi tahumu? Mata berbintang Lu Qingmei tiba-tiba menyusut, menyadari ada sesuatu yang salah, ekspresinya berubah. Kamu tahu temperamen dan metode Raja Iblis Juetian, dan begitu juga Buddha lampu pembakaran. Su Yi berkata, jika tebakanku benar, Buddha Lentera telah meramalkan bahwa Tuan Juetian tidak akan berani pergi ke pengadilan Dewa Qingwu untuk mengetahui identitasku secara langsung. Dia juga tahu bahwa Tuan Juetian dapat menghubungi Hua Hongzhen. Jika tidak ada kecelakaan, dia bahkan dapat menyimpulkan bahwa ketika Hua Hongzhen mengetahui bahwa saya tidak aktif di pengadilan ilahi Qingwu, dia tidak akan berani bertindak gegabah, tetapi akan memilih untuk berpura-pura tidak tahu, dan pertama-tama menstabilkan saya di pengadilan ilahi Qingwu. Setelah menyiapkan rencana yang sempurna di masa depan, datanglah padaku lagi. Mendengar ini, Lu Qingmei sepertinya akhirnya mengerti, wajahnya yang cantik berubah, dan dia berkata, tapi jelas, aku membocorkan beritanya terlebih dahulu, tidak hanya untuk mengungkap identitasmu, tetapi juga untuk membiarkan Dim Buddha menyimpulkan bahwa aku, yang membocorkan rahasianya. Segera, Lu Qingmei bingung dan berkata, tapi mengapa dia melakukan tes seperti itu? Alih-alih menakuti ular, mengapa dia tidak mempersiapkan pembunuhan terlebih dahulu, dan memberimu pukulan fatal ketika kamu tidak siap? Su Yi berkata dengan ringan, bagaimana jika seseorang membocorkan rahasianya terlebih dahulu? Tubuh halus Lu Qingmei membeku, dan dia segera mengerti. Jika seseorang membocorkan rahasia sebelumnya, tidak peduli seberapa teliti rencana pembunuhan yang disiapkan oleh Buddha Lentera, pasti akan sulit untuk berhasil. Dengan kata lain, rencana lantaran Buddha kali ini bukan ditujukan pada Su Yi, tapi pada pembocor. Keledai botak tua ini, kenapa dia tiba-tiba mulai curiga akan ada pembocor? Mungkinkah, dia sudah lama mengincarku? Lu Qingmei jelas terkejut dan tidak bisa tenang. Mungkin ada hubungannya denganmu, tapi juga ada hubungannya dengan leluhur iblis Rahu. Su Yi Dao, pertempuran di kuil Yunji pasti telah menyadarkan Buddha Lentera bahwa leluhur iblis Lohut tidak dapat diandalkan, dan karena pertempuran inilah dia mulai meragukan identitas saya, karena saya pergi untuk membunuh Dian bersama keluarga Feng dari klan kuno saat itu. Masalah sarang iblis tidak dapat menahan penyelidikan sama sekali. Mungkin kejadian inilah yang membuat Lentera Buddha menyadari bahwa dia perlu membersihkan kemahnya, jika tidak, selama ada pembocor seperti leluhur iblis Rahu, apapun yang dia lakukan di masa depan, dia pasti akan gagal. Su Yi mengangkat matanya untuk melihat Lu Qingmei, tidak diragukan lagi, triknya kali ini sangat sukses, dan kamu terungkap. Ekspresi Lu Qingmei berubah untuk sementara waktu. Dia benar-benar tidak terlalu memikirkannya sebelumnya, dia hanya berpikir bahwa Buddha Lentera mengirim surat kepada Raja Iblis Juetian, dan ingin membunuh orang dengan pisau. Tetapi baru sekarang saya menyadari bahwa alasan mengapa keledai botak tua, Burning Lamp Buddha, memiliki motif tersembunyi untuk melakukan ini. Aku mengerti, bahkan jika aku tidak memberitahumu kabar sebelumnya kali ini, kamu akan baik-baik saja. Lu Qingmei menertawakan dirinya sendiri, dan apa yang saya lakukan tidak hanya berlebihan, tetapi juga merugikan diri saya sendiri. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli seberapa sempurna sebuah rencana, masih akan ada variabel, setidaknya Buddha Lentera tidak dapat memikirkannya, bahkan jika Hua Hong benar-benar tidak melakukan apapun padaku, Liang Lingsu, murid besar nyata Hua Hong, sudah berencana untuk membunuhku. Berbicara tentang variabel ini, Su Yi juga terhibur untuk sementara waktu. Tindakan Liang Lingsu terhadapnya mungkin membuat Hua Hong benar-benar marah. Tapi rencananya akhirnya berhasil. Lu Qingmei menggertakkan giginya. Dia cukup kesal karena diombang-ambingkan oleh Buddha Lentera. Yang terpenting, setelah kejadian ini, dia akan menghadapi konsekuensi yang sangat serius dan mengerikan. Segera, dia sepertinya menyadari sesuatu, mata bintangnya berbinar, dan berkata dengan ragu-ragu, tujuan kedatanganmu ke sini kali ini adalah untuk mengingatkanku agar berhati-hati terhadap Buddha Dimeng. Su Yi berkata dengan nada tenang, tidak,
Aku ingin dia lebih curiga bahwa kamu tidak mencintaiku, dan kamu adalah pengkhianat di kamp mereka. Lu Qingmei, Su Yi mengambil kendi dan menyesapnya, kamu juga bisa menganggapnya sebagai balas dendam dariku. Mulai sekarang, kamu mungkin tidak akan hancur, tapi tidak peduli tuanmu atau orang lain, mereka pasti akan menganggapmu sebagai musuh. Petik 2. Wajah giok Lu Qingmei berubah untuk sementara waktu. Tetapi pada akhirnya, dia tersenyum dan berkata, tidak peduli apa, Anda membawa seseorang ke sini hari ini, yang setara dengan menyelamatkan saya sekali. Terlepas dari apakah Anda tidak ingin berutang budi kepada saya, atau sengaja ingin merusak reputasi saya masih merasa sangat sedih bahagia. Su Yi sedikit mengernyit. Ledakan. Di tempat yang sangat jauh, tiba-tiba terdengar raungan yang menghancurkan bumi. Su Yi tiba-tiba mengerti, dan berkata, sebuah perubahan telah terjadi. Tidak ada kecelakaan, seseorang bergegas untuk menyelamatkan Raja Iblis Juetian dan yang lainnya. Lu Qingmei bertanya dengan heran, kamu mengharapkannya sejak lama. Zhang Wushu dan yang lainnya terekspos selama pertempuran Gunung Mingkong. Kemanapun mereka pergi, mereka akan diawasi oleh musuh-musuh itu. Su Yi berkata, dan apa yang terjadi di pengadilan Dewa Qingwu kali ini pasti akan membuat musuh-musuh itu bereaksi, berspekulasi beberapa petunjuk, dan mengalihkan perhatian mereka ke pengadilan Iblis Juetian. Bagaimanapun, ini adalah situasi random Fobu, dan dia akan selalu mengawasi perubahan situasi. Berbicara tentang ini, dia menatap Lu Qingmei, kamu bisa pergi. Lu Qingmei terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba berkata, jika aku bersedia bergandengan tangan denganmu untuk menghadapi musuhmu, maukah kamu, setuju? Su Yi berkata, kamu harus tahu jawabannya. Lu Qingmei tampak sedih untuk beberapa saat. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagi saya, apa yang terjadi hari ini bukanlah hal yang buruk, tetapi Anda harus berhati-hati. Ini bukan kemunafikan, tapi saya lebih suka memberikan hidup saya untuk menebus kesalahan masa lalu daripada membiarkan anak saya kehilangan ayahnya. Bagaimanapun, dia memutuskan untuk pergi. Jangan pernah melihat ke belakang. Su Yi diam-diam meneguk anggur. Putra, bahkan jika Yi Chen itu benar-benar putranya, dia tidak akan pernah membiarkanmu, Nona. Hati Su Yi sangat teguh, dan dia tidak bingung karenanya. Ketika dia pertama kali membangkitkan ingatannya di dunia manusia, dia memutuskan untuk membunuh ayahnya Su Hongli di kehidupan ini. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama. Tidak pernah ragu-ragu karena apa yang disebut keburukan, pembunuhan ayah. Dia akan melakukan hal yang sama dengan Lu Qingmei. Kakak Fuyu, cepat mundur. Di kejauhan, Wan Zitian, Zhang Wushu, dan Tun Tian Chanzu pindah. Tidak ada penjelasan sama sekali, mereka membawa Su Yi dan kabur ke kejauhan. Tidak lama setelah mereka pergi, sekelompok sosok yang mengancam dan menakutkan muncul. Selain Juetian Demon Lord, Yusun dan Li Suyun, ada banyak 9 Lord Refinite God lainnya dengan aura yang menakutkan. Jangan mengejar lagi. Absolute Heaven Demon Lord menghela nafas. Yang lain tidak keberatan. Sebagai makhluk dengan level yang sama, mereka semua tahu bahwa dengan kekuatan mereka, tidak mungkin memusnahkan Wan Zitian dan yang lainnya. 9 dewa-dewa pemurnian, kecuali jika ada perubahan fatal yang tiba-tiba. Kalau tidak, hampir tidak mungkin untuk membunuh. Dahulu kala, pengejaran Yi Daoxuan seperti ini, berlangsung selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan pengejaran terlama bahkan berlangsung selama ribuan tahun. Mereka semua adalah eksistensi yang telah melangkah ke puncak alam abadi, yang tidak memiliki kartu penyelamat dan sarana untuk melarikan diri. Sayang sekali, biarkan Su Yi kabur lebih awal. Seseorang menyesal berbicara, oke, jika Su Yi ada di sini, aku tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi. Beberapa orang tidak peduli. Rekan Taois Yusun, apa yang terjadi hari ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa kakak perempuanmu Lu Qingmei adalah seorang pengkhianat. Kamu harus melaporkan masalah ini kepada tuanmu secepat mungkin. Seseorang mengingatkan. Diam. Yusun berkata dengan marah, bagaimana aku tidak tahu? Mengapa kamu perlu mengingatkanku? Dia terlihat sangat malu. Sebelumnya, ketiganya Tian Chanzu, Wan Zitian, dan Zhang Wushu tiba-tiba bergabung, dan langsung menyerangnya dengan kejam, membunuhnya secara tiba-tiba. Itu juga menyebabkan dia menderita luka parah dan hampir mati. Sedemikian rupa sehingga sekarang ketika berbicara tentang kakak perempuan Lu Qingmei, dia menjadi sangat kesal. Tiba-tiba, Yusun mengeluarkan jimat rahasia dari mansetnya, dan ketika dia melihat isinya dengan jelas, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Rekan Taois Yusun, apa yang terjadi? Absolute Demon Lord tidak bisa membantu tetapi berkata. Yusun tidak menyembunyikan apapun, dan berkata langsung, tuanku mengirim surat yang mengatakan bahwa aku harus segera kembali ke sekte, dan juga mengatakan, kakak perempuanku telah berangkat dan sekarang sedang dalam perjalanan kembali ke sekte. Semua orang tidak bisa membantu tetapi terkejut. Pengkhianat yang diam-diam berkolusi dengan Su Yi berani bertemu tuannya Gu Huaxian. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2299. Di bawah langit, di kapal harta karun, Su Yi,
Wan Zitian, Zhang Wushu, dan Tuntian Chanzu duduk bersila dan mengangkat gelas mereka untuk minum bersama. Seperti yang diharapkan oleh Brother Fuyu, dalam waktu kurang dari 1/4 jam, beberapa orang tua membunuh Absolute Heaven Demon Court. Wan Zitian berkata, karena saudara Fuyu mengingatkan saya mengungsi sebelum mereka mendekat. Kakak Fuyu, bagaimana kamu bisa mengharapkan perubahan seperti itu terjadi hari ini? Leluhur kodok penelan langit tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Suyi berkata, ini adalah putaran orang tua Randeng, dan kalian semua telah mengatakan sebelumnya bahwa setelah pertempuran Gunung Mingkong berakhir, kalian semua telah menjadi sasaran musuh-musuh itu. Tindakan itu pasti telah diperhatikan oleh orang tua Randeng. Saat dia mengatakan itu, Suyi mengatakan semua kesimpulan yang dia katakan kepada Lu Qingmei sebelumnya. Sejauh ini, semua orang telah sepenuhnya menyadari. Keledai botak yang membakar lampu ini terlalu berbahaya. Leluhur katak menelan mengutuk, dan yang paling aku benci adalah orang seperti dia yang bersembunyi di kegelapan dan menembakkan panah dingin. Wan Zitian bertanya, Kakak Fuyu, mengapa kamu membiarkan Lu Qingmei pergi? Suyi menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, aku akan membunuhnya cepat atau lambat, tidak perlu terburu-buru saat ini. Semua orang dapat melihat bahwa Suyi tidak ingin membicarakan Lu Qingmei lagi, jadi mereka dengan sopan berhenti bertanya dan mengangkat gelas untuk minum. Saat teman lama bertemu, mereka harus minum dan mengobrol dengan gembira. Sampai larut malam, leluhur kodok menelan surga pergi dengan mabuk. Zhang Wushu berbau alkohol, jelas mabuk terlalu banyak, dan yang kedua pergi. Sebelum pergi, dia hanya menepuk bahu Suyi dan berkata, aku menantikan untuk memasuki medan perang tanpa akhir bersamamu. Kemudian, Zhang Wushu pergi. Meskipun Zhang Wushu pendiam dan pendiam, terlihat bahwa dia masih mengkhawatirkan teman-teman lama itu. Wan Zitian menghela nafas. Beberapa tahun yang lalu, dia secara pribadi bertindak dan menggunakan kekuatan supernatural tertinggi untuk menutup pintu masuk medan perang tak berujung dalam satu gerakan, dan pintu masuk itu menghilang. Pada saat itulah teman-teman Li Fuyu sebelum kematiannya terjebak di dalamnya. Mereka akan baik-baik saja. Suyi berbaring di kursi rotan, dan berkata dengan lembut, aku tahu medan perang tak berujung, dan aku juga tahu kekuatan Luo Yao dan yang lainnya. Bahkan jika mereka terjebak di medan perang tak berujung, tidak akan terjadi apa-apa. Hanya saja mereka tidak bisa kembali ke domain dewa. Sejak dia memasuki domain dewa, Suyi berpikir untuk pergi ke domain dewa tak berujung untuk menyelamatkan teman-teman lama itu dari kehidupan sebelumnya. Namun pada akhirnya, dia memilih untuk menunggu sedikit lebih lama. Pertama, dengan kemampuan Dai, dia hanya bisa menyegel pintu masuk Endless Battlefield, tapi tidak bisa mengganggu Endless Battlefield. Ini juga berarti bahwa meskipun mantan teman itu terjebak, mereka tidak akan mengalami bahaya apapun. Kedua, Suyi tahu bahwa selama dia pergi ke sana sendirian, tidak ada bedanya dengan menjebak dirinya sendiri. Musuh-musuh yang dipimpin oleh dia ditakdirkan untuk memasang jaring di pintu masuk medan perang tak berujung untuk mencegat dan membunuhnya. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Suyi adalah menenangkan diri dan meningkatkan kekuatannya sendiri secepat mungkin. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan musuh-musuh besar itu, apapun yang Anda lakukan, pasti akan sulit untuk dicapai. Wan Zitian bersandar di sisi kapal dan bertanya, King Wu Senting, kamu tidak bisa tinggal lebih lama lagi, apa rencanamu selanjutnya? Suyi merenung dan berkata, menurut rencanaku, aku berencana untuk tetap tidak aktif di pengadilan Dewa King Wu untuk sementara waktu, tapi sekarang sepertinya aku hanya bisa mengubah strategiku. Setelah jeda, dia berkata, selanjutnya, saya berencana untuk meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin. Wan Zitian mengangguk dan berkata, memang, jika kamu memiliki kekuatan tempur di puncakmu, tidak ada musuh hari ini yang akan bertahan. Suyi tersenyum, tidak peduli seberapa kuat saya di kehidupan saya sebelumnya, saya masih kalah dari musuh-musuh besar itu pada akhirnya, tetapi dalam kehidupan ini, itu berbeda. Wan Zitian mengangkat semangatnya dan berkata, kita semua menantikan hari ini. Orang-orang tua ini semua tahu bahwa Suyi dalam kehidupan ini telah menguasai urutan reinkarnasi dan api zaman. Kekuatan semacam ini pasti memiliki harapan untuk menjungkirbalikkan pola domain dewa di masa depan, dan merobohkan musuh-musuh besar itu satu persatu ke jurang tak berujung. Jangan bicarakan ini, lalu ikuti apa yang kamu katakan, ayo pergi ke reruntuhan Taisi. Mata Suyi menunjukkan antisipasi, ketika saya pergi ke sana, saya ingin memverifikasi berapa banyak keberuntungan Taisi Dao, yang dapat saya kumpulkan dengan kekuatan supernatural Dao yang telah saya padatkan dalam hidup ini. Reruntuhan Taisi, salah satu dari 5 peninggalan primitif, yang diketahui semua orang di Senyu. Di antara 5 peninggalan primitif, ada satu di masing-masing dari 4 benua dewa utama domain dewa, tetapi, reruntuhan Tai, terletak di wilayah benua ilahi dunia tengah, yang telah lama direduksi menjadi reruntuhan kehidupan. Dikatakan bahwa kelima relik besar ini semuanya lahir dari awal domain dewa dan bertahan hingga hari ini. Reruntuhan Taisi terletak di wilayah benua Vulkan Selatan.
Di reruntuhan kuno dan primitif ini, terdapat banyak tempat terlarang yang misterius dan tidak diketahui, serta peluang dan kekayaan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Di antaranya, yang paling terkenal adalah zona terlarang Qingtian, yang terletak di reruntuhan Taixi. Di area terbatas Qingtian, ada kota raksasa kuno yang menggantung di langit setinggi 90.000 kaki, yang disebut Ibu Kota Surgawi. Di Tiandu Shenceng, ada gunung Tao yang dimasukkan ke kedalaman langit, yang disebut Qingtian. Jalannya seperti langit biru, saya tidak bisa melakukannya sendiri. Inilah asal mula nama, Qingtian Senshan, di kota kuno Tiandu. Di Gunung Ilahi Qingtian, Anda bisa mendapatkan keberuntungan Taixi Dao. Ini adalah semacam keberuntungan bawaan yang lahir pada periode primitif domain dewa, yang tidak dapat dipenuhi. Jika Anda bisa mendapatkannya, itu akan cukup untuk membuat hukum Dao Anda menyadari transformasi yang cepat. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan berkah keberuntungan besar yang manfaatnya tak terhingga bagi para dewa untuk menerobos malapetaka. Kekuatan semacam ini pasti bisa disebut anugerah unik di surga. Itu jauh dari sebanding dengan harta langka di dunia. Bagaimanapun, ini adalah cara keberuntungan tertua dan paling primitif. Jika menyangkut keberuntungan, itu seringkali mengubah nasib dan membalikkan keberuntungan seseorang. Belum lagi dewa biasa, bahkan tokoh setingkat dewa tidak bisa tidak tergerak oleh Daoki semacam ini. Tetapi, dalam kehidupan dewa, hanya ada satu kesempatan untuk mendaki Qingtian Senshan dan mendapatkan keberuntungan dari Taixi. Selain itu, hanya dewa yang memadatkan kekuatan gaib Dao yang memenuhi syarat untuk mendaki Gunung Qingtian. Semakin kuat kekuatan magis Dao, semakin tinggi Anda bisa mendaki Gunung Qingtian, dan semakin banyak keberuntungan Taixi yang akan Anda dapatkan. Perlu disebutkan bahwa peringkat, daftar emas kekuatan supernatural, yang diakui oleh dunia domain dewa dibagi menurut hasil pendakian, Qingtian Senshan. Di kehidupan sebelumnya, apakah itu Yi Daoxuan atau Li Fuyu, mereka berdua pergi ke kota Tiandu di reruntuhan Taixi, dan pergi ke Gunung Qingtian yang menembus langit. Selain itu, mereka semua telah mencapai puncak gunung, dan bahkan kekuatan supernatural jalanan mereka yang kental menempati peringkat pertama dalam daftar emas kekuatan supernatural. Pada awalnya, Yi Daoxuan naik ke puncak dengan mengandalkan kekuatan supernatural dari perjalanan membalikkan langit dan bumi, Dao, dan keberuntungan Taixi Dao, yang diciumnya memungkinkannya untuk menerobos dari dewa di alam ekstrim ke alam ekstrim. Penyempurnaan agung di alam penciptaan hanya dalam waktu 30 tahun. Kecepatan terobosan Li Fuyu bahkan lebih cepat. Dia naik ke puncak dengan kekuatan supernatural, hidup terapung seperti mimpi. Melangkah ke alam abadi dan menjadi Master Pedang Lingsu, yang terkenal di dunia. Tentu saja, ini hanya jangka waktu untuk menerobos alam, dan tidak mewakili kekuatan sebenarnya dari Yi Daoxuan dan Li Fuyu. Dari sini, kita bisa melihat betapa luar biasanya anugerah, keberuntungan Taixi Dao. Pengalaman kehidupan sebelumnya secara alami membuat Su Yiyuan mengerti betapa ajaibnya, keberuntungan Taixi Dao, lebih baik dari yang lain. Sekarang, Taoismenya telah mencapai tahap akhir dari penciptaan ekstrim, meskipun dia masih jauh dari tahap Dzogchen. Tetapi dia berpikir bahwa jika dia bisa mendaki Gunung Qingtian, dia akan dapat mencapai perubahan yang cepat dalam kultivasinya. Oke, ayo jalan-jalan. Wan Zitian juga menantikannya, dapat dikatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk pergi ke reruntuhan Taixi sebelum zaman kegelapan mitologi, dan itu tidak boleh dilewatkan. Reruntuhan Taixi hanya akan muncul setiap 1000 tahun sekali. Dan di bulan lain, itu akan menjadi waktu pembukaan reruntuhan Taixi setiap 1000 tahun sekali. Di reruntuhan Taixi, selain area terlarang Qingtian, ada area tabu misterius lainnya. Wan Zitian mengundang Su Yi untuk pergi kali ini karena keberuntungan dari salah satu area terlarang. Sebelumnya, dia juga mengundang Zhang Wushu dan Tuntian Chanzu untuk pergi, namun sayangnya keduanya tidak terlalu tertarik dan tidak berencana untuk pergi. Oleh karena itu, hanya dia dan Su Yi yang tersisa untuk berjalan bersama. Menurut apa yang kamu katakan, setelah munculnya reruntuhan Taixi kali ini, itu pasti akan memicu para dewa dari seluruh dunia untuk pergi. Su Yi berpikir, lagi pula, semua orang tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk pergi ke reruntuhan Taixi sebelum zaman kegelapan mitologi datang. Mendengar ini, kelopak mata Wan Zitian berkedut, kakak Fuyu curiga musuh besar itu juga akan pergi. Itu bukan kecurigaan, tapi keyakinan mutlak bahwa meskipun mereka tidak pergi sendiri, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk pergi. Su Yi menyesap anggur dan berkata, namun, saya tidak khawatir tentang apapun. Meskipun reruntuhan Taixi berbahaya dan tidak dapat diprediksi, bagi saya, ini lebih aman daripada di luar. Ada cara untuk menyelesaikannya satu persatu. Begitu dia mengatakan ini, dia tiba-tiba terkejut, dan mengeluarkan jimat rahasia dari lengan bajunya. Sebuah surat muncul di jimat rahasia, dan itu dari Zhong Xinlan. Namun, setelah membaca isi surat itu, Su Yi tidak bisa menahan cemberut. Zhong Xinlan mengatakan dalam surat itu bahwa dalam 7 hari, dia akan menikahi Sun Zhangyun, penerus inti Donghua Jiange. Pada saat itu,
Pejabat Donghua Jiange akan pergi ke keluarga Zong dari klan kuno untuk menyambut kerabat dan teman mereka bersama Sun Zangyun. Dan Zhong Xinlan berharap Su Yi bisa pergi ke pertemuan itu dan berpartisipasi dalam upacara pernikahannya. Singkatnya, Zhong Xinlan baru saja mengundang Su Yi sebagai tamu untuk pesta pernikahan, kata-katanya tulus dan penuh harapan. Tetapi juga disebutkan bahwa jika Su Yi tidak punya waktu untuk mengkloning, dia dapat mengabaikannya. Terlihat bahwa Zhong Xinlan tidak terlalu yakin apakah dia bisa mengundang Su Yi. Secara alami, Su Yi tidak akan menolak. Demi teman lamanya, Zhong Yuqi, di kehidupan sebelumnya, dia pasti akan pergi ke pesta. Tapi dia merasa ada yang tidak beres. Ini bukan konspirasi, tetapi ketika teman baik Zhong Xinlan, Bao Yun pernah berkata sebelum pergi ke Kuil Yunji, Zhong Xinlan sangat menentang pernikahan ini. Tapi dia tidak bisa melanggar perintah klan, dan dalam hal menikah, dia hanya bisa dipaksa untuk berkompromi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2300. Intinya adalah keluarga Zhong dari klan kuno telah lama menurun dan kekuatannya telah menurun. Di sisi lain, klan tempat Sun Zangyun berasal memiliki keluarga besar dan karir yang hebat, dan dengan Donghua Jiange sebagai pendukung mereka, klan Zhong dari klan kuno tidak berani menolak pernikahan ini sama sekali. Ini semua dari mulut Bao Yun. Meskipun Zhong Xinlan tidak pernah membicarakannya, Su Yi secara kasar menyimpulkan bahwa Bao Yun, sebagai teman dekat Zhong Xinlan, tidak akan pernah berbohong tentang hal seperti itu. Kakak Fuyu, apa yang terjadi? Melihat Su Yi terdiam, Wan Zitian mau tidak mau bertanya. Apakah kamu ingat Zhong Yuqi? Kata Su Yi. Tentu. Wan Zitian menghela nafas, dia meninggal di medan perang tanpa akhir, yang membuatku sedih selama bertahun-tahun. Sesuatu terjadi pada keturunannya. Su Yi berkata dengan tenang, aku tidak hanya akan mengurus masalah ini, tetapi juga akan mengurusnya sampai akhir. 7 hari kemudian, dini hari, keluarga Zhong dari keluarga kuno dihiasi dengan lentera dan hiasan, dan mereka berseri-seri dengan gembira. Seluruh klan sibuk. Hari ini adalah hari pernikahan Zhong Xinlan, putri patriark, dan dalam setengah jam, Sun Zangyun dan kerabat serta teman-temannya akan datang untuk menyambutnya. Di kamar kerja, Dewi Zhong Xinlan yang tak tertandingi, yang dikenal sebagai master musik dan lukisan, di benua Vulkan Selatan, telah mengenakan Phoenix Coronet dan Siapei. Wajah giok yang jernih dan cantik, dipadukan dengan pakaian merah cerah, terlihat lebih menawan dan cerah. Namun, ada kekhawatiran yang tersisa di alisnya. Xinlan, aku telah bersalah padamu. Di sebelahnya, mata ibu Zhong Xinlan memerah, dan dia akan berdarah. Sebagai seorang ibu, dia sudah lama mengetahui bahwa putrinya menolak pernikahan ini di dalam hatinya. Tapi tidak mungkin, keluarga Zhong mereka terikat pada sekte Donghua Jiange, dan mereka sama sekali tidak berhak menolak pernikahan ini. Itu hanya, tapi aku menganiaya putriku. Memikirkan hal ini membuatnya sedih. Ibu, sebagai anggota klan, putrimu harus berbagi kekhawatiran klan. Zhong Xinlan menghiburnya dengan lembut, kamu tidak perlu memikirkannya, apalagi. Kakak senior Sun dan aku sudah saling kenal sejak lama, aku menikah dengannya. Berbicara tentang ini, dia begitu penuh dengan kesedihan dan keluhan sehingga dia hampir tidak bisa menahannya. Dia menstabilkan pikirannya dan melanjutkan, putrimu, tidak dianiaya. Ibu Zhong menghela nafas, kamu tahu prinsip-prinsip umum sejak usia dini, dan kamu telah mengabdikan dirimu untuk melakukan sesuatu untuk klan. Sekarang kamu masih khawatir aku akan sedih karena ini. Kamu, terlalu masuk akal. Apa yang dia katakan membuat mata Zhong Xinlan memerah, dan dia hampir tidak bisa menahan tangis. Iya, dia selalu mempertimbangkan untuk klan, tapi, siapa yang pernah mempertimbangkan untuk dirinya sendiri? Alangkah baiknya jika senior Su ada di sini. Dia dan leluhurku adalah teman dekat, dan dia pasti akan membantuku. Zhong Xinlan tiba-tiba memikirkan Su Yi. Setelah kembali ke klan dari Kuil Yunji, dia dengan sengaja mencari buku-buku kuno klan, dan akhirnya mengetahui bahwa leluhurnya Zhong Yuqi berteman baik dengan Li Fuyu. Dan Li Fuyu adalah kehidupan Su Yi sebelumnya. Pada titik ini, Zhong Xinlan sepenuhnya memahami mengapa Su Yi merawat dirinya dengan sangat baik dalam perjalanan ke Kuil Yunji. Kali ini dia menikah, dia juga berani mengundang Su Yi, tapi dia tidak berani meminta bantuan Su Yi. Salah satunya adalah dia khawatir akan tiba-tiba dan meminta bantuan dengan gegabah, yang membuat Su Yi merasa jijik. Kedua, saya tidak ingin Su Yi menghadapi Donghua Jiange hanya karena urusan saya sendiri. Dia sangat jelas bahwa Su Yi berada dalam banyak masalah dan berada dalam situasi berbahaya saat ini. Pada saat ini, beraninya dia mengganggu Su Yi untuk menghadapi Donghua Jiange karena urusannya sendiri. Karena itu, dia hanya mengatakan dalam surat bahwa dia mengundang Su Yi untuk menjadi tamu. Kuan harus mengundang Su Yi untuk menyaksikan pernikahannya. Adapun yang lainnya, Zhong Xinlan tidak berani berharap sama sekali. Jangan salahkan ayahmu. Meskipun dia adalah patriark, dia juga ayahmu. Dia paling mencintaimu. Jika dia terpaksa, dia tidak akan pernah membiarkanmu menderita keluhan seperti ini. Mother Zhong tampak sedih,
Alasan mengapa dia tidak melihatmu hari ini adalah karena dia takut dia akan kehilangan kendali atas suasana hatinya dan merusak pernikahan hari ini. Jika itu terjadi, seluruh klan pasti akan menderita pada akhirnya. Dalam analisis terakhir, jika keluarga Zong kita ingin hidup dengan baik, kita hanya bisa mengandalkan nafas Donghua Jiange dan bertindak sesuai dengan wajah mereka. Ekspresi kelelahan muncul di antara alis Ibu Zong. Zong Xinlan mengangguk diam-diam, hari ini, aku bisa berkompromi, karena klan kita masih lemah dan tidak bisa menahan angin dan ombak, jadi kita bisa patuh. Matanya yang berbintang tiba-tiba menjadi sangat ditentukan, aku akan mengubah segalanya, dan tidak pernah membiarkan tragedi seperti itu terjadi pada klan kita. Saat dia berbicara, dia berdiri dan berkata, Ibu, ayo pergi, orang yang menyapa kita, harus segera datang. Hati Ibu Zong terkejut, dan dia sangat sadar bahwa putrinya saat ini tampaknya menjadi orang yang berbeda. Itu bahkan membuatnya merasa sedikit aneh. Ibu Zong langsung merasa sedih, mengetahui bahwa pernikahan hari ini pada akhirnya akan membuat putrinya merasa kesal. Aula Klan. Semua tokoh penting keluarga Zong berkumpul bersama. Saat Zong Xinlan yang mengenakan mahkota Phoenix dan Xiaopei muncul, dia langsung menarik perhatian penonton. Banyak orang tua memiliki ekspresi yang rumit, mengetahui bahwa pernikahan ini telah menghancurkan hati Zong Xinlan. Tetapi lebih banyak orang yang tersenyum dan bahagia. Xinlan, kamu pasti sangat senang menikahi Zhang Yun, cucu dari keluarga Sun. Mulai sekarang, kami semua akan merasa terhormat dan bangga padamu. Seorang lelaki tua berkata sambil tersenyum. Sungguh keberuntungan Xinlan untuk bisa menikah dengan keluarga Sun, dan juga keberuntungan klan kita. Xinlan, kamu adalah orang yang beruntung. Kamu akan menikah dengan keluarga Sun di masa depan. Jangan lupakan klan kita. Hadiah pertunangan keluarga Sun sangat murah hati. Belum lagi yang lainnya, hanya 10 urat nadi tingkat dewa di antara mereka yang dapat membuat kekuatan klan kita ke tingkat yang lebih tinggi. Alis dan mata sosok besar itu penuh kegembiraan, dan mereka penuh antisipasi dan kerinduan akan pernikahan ini. Mata Zong Xinlan dingin dan dia tetap diam, tetapi dia merasakan ketidakberdayaan dan rasa jijik yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Tidak apa-apa untuk tidak merasa malu dengan manfaat yang diperoleh sebagai imbalan atas peristiwa seumur hidup, bagaimana Anda bisa begitu bahagia? Cukup, ayah Zong Xinlan tiba-tiba berkata, wajahnya dingin, tidak perlu mengatakan kata-kata ini, semua orang harus melakukan urusan mereka sendiri. Tiba-tiba, suasana menjadi cukup sepi. Semua orang tahu bahwa dalam pernikahan ini, sang patriark adalah yang paling menentang dan pemarah. Ayah, kamu tidak bisa menjaga wajah dingin di hari besar putrimu. Zong Xinlan tiba-tiba berkata, kamu tidak perlu khawatir lagi, putrimu baik-baik saja. Ekspresi patriark Zong rumit, dia tidak bisa menyembunyikan rasa malunya, dan dia bahkan tidak berani menatap mata putrinya. Xinlan, ini aku yang terlalu tidak kompeten sebagai seorang ayah. Patriark Zong mengepalkan tinjunya dengan erat, mata harimaunya terbuka lebar, dan nadanya berat dan sulit, aku. Sebelum selesai berbicara, Zong Xinlan tersenyum dan berkata, ayah, tidak perlu mengatakan apa-apa. Putrimu mengerti dalam hatinya bahwa kamu harus sangat bahagia hari ini. Lagi pula, ini adalah acara pernikahan yang luar biasa untuk putrimu. Patriark Zong mengatupkan bibirnya, matanya memerah. Pada saat ini, terdengar suara tabuhan gong dan genderang di luar aula, diikuti dengan suara melengking penuh kegembiraan. Patriark, pesta pernikahan keluarga Sun ada di sini. Ledakan. Segera, semua orang di aula buru-buru bangun dan keluar untuk menyambut mereka. Ini seperti sekelompok pejabat yang akan menyambut kedatangan kaisar. Mata Zong Xinlan penuh dengan sikap rendah hati dan antusias itu, dan dia hanya bisa menghela nafas dalam hati. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2301. Ada lebih dari 100 orang dalam tim yang datang ke keluarga Zong dari klan kuno untuk menyambut kerabat mereka. Ada banyak foto besar dari keluarga Sun. Ada sekelompok tetua terkenal dari Jiange dari Donghua. Di pihak keluarga Sun, bahkan Sun Changche, kepala keluarga Sun, diberangkatkan secara pribadi. Di sisi lain Jiange Donghua, bahkan tetua agung Hou Feng dikirim. Barisan seperti itu mengejutkan keluarga Zong, tetapi mereka tidak bisa menahan perasaan tersanjung. Penatua Hou Feng, saudara Sun, mengapa Anda ada di sini secara pribadi? Seorang lelaki tua dari keluarga Zong bergegas maju untuk menyambutnya, terkejut sekaligus senang. Sebelumnya, menurut aturan dan tata krama pernikahan, tokoh besar seperti Sun Changche dan Hou Feng tidak perlu datang sendiri saat menyambut pengantin wanita. Tapi sekarang, mereka tidak hanya berkumpul, mereka juga membawa tim yang terdiri dari ratusan orang. Ini mengejutkan para petinggi keluarga Zong dan merasa wajah mereka cerah. Ini menunjukkan betapa keluarga Sun sangat mementingkan pernikahan ini. Kumohon, aku akan menunggu semua orang datang ketika aku sudah menyiapkan perjamuan. Beberapa tetua keluarga Zong maju satu demi satu untuk menyambutnya dengan hangat. Patriark klan Zong dari klan kuno juga melangkah maju secara pribadi, menyapa mereka dengan sungguh-sungguh, dan mengundang Sun Changche,
Hou Feng, dan yang lainnya ke aula utama. Tetapi pada saat ini, Sun Changche menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, saya tidak menunggu untuk datang ke sini kali ini untuk menyapa kerabat. Singkatnya, semua orang yang hadir terkejut. Suasana yang semula riuh dan gembira tiba-tiba menjadi sunyi. Senyum di wajah orang tua dari keluarga Zong dari klan kuno juga membeku, menunjukkan ketidakpastian. Bukan untuk pernikahan. Untuk apa itu? Zong Xinlan, yang diam selama ini, mau tidak mau terkejut, sangat terkejut. Patriark Sun, kamu tidak bercanda, kan? Seorang lelaki tua dari keluarga Zong tersenyum, hari ini adalah hari besar bagi kedua klan kami, dan kami telah mempersiapkannya selama beberapa hari. Sun Changche menghela nafas, dan menyela, putraku tidak kompeten, dan dia tidak memenuhi syarat untuk menikahi Nona Xinlan. Sejak saat itu, keluarga Sunku, juga tidak dapat bersaing dengan keluarga Zong. Dengan kata-kata ini, penonton benar-benar diam, dan tidak ada suara. Semua orang di keluarga Zong menjadi pucat dan kagum. Apa maksud keluarga Sun dengan ini? Apakah Anda menyesali pernikahan itu? Tiba-tiba, banyak orang tua di keluarga Zong menjadi tidak sabar. Patriark Sun, mungkinkah keluarga Zong kami melakukan kesalahan yang membuatmu tidak bahagia, sehingga kami tidak ingin memasuki pernikahan ini dengan klan kami? Seorang lelaki tua gemetar. Ya, jika keluarga Zong saya melakukan kesalahan, kami akan segera memperbaikinya dan menebusnya. Seseorang menawarkannya. Saya juga meminta Patriark Sun memberi kami kesempatan. Kami berjanji selama pernikahan ini dapat difasilitasi, tidak peduli apa yang diinginkan Patriark Sun, selama keluarga Zong kami dapat melakukannya, kami tidak akan cemberut. Seseorang menepuk dadanya untuk menjamin. Melihat adegan ini, Zong Xinlan hampir tertawa dengan marah. Sebelum saya mengatakan apapun, para tetua di keluarga saya sudah tidak sabar. Meminta maaf dan meminta maaf satu demi satu, wajah itu terlalu jelek. Anda tidak perlu memikirkannya sama sekali, tokoh-tokoh besar keluarga Zong ini tampaknya berusaha menyelamatkan pernikahan, tetapi mereka sebenarnya khawatir kehilangan kesempatan untuk memeluk paha keluarga Sun. Ayah Zong Xinlan tidak tahan lagi. Dengan mendengus dingin, dia melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, Kakak Sun, apa maksudmu? Ekspresi Sun Changche menjadi serius, dan dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat dan berkata, Saudara Zong, izinkan saya meminta maaf kepada Anda terlebih dahulu. Dalam hal menikah dengan putri Anda, sayalah yang melakukan kesalahan terlebih dahulu. Saya harap Anda akan memaafkanku. Saat dia mengatakan itu, dia sudah memberi hormat yang besar kepada Patriark Zong. Semua orang terkejut. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Patriark Zong juga sedikit bingung. Kakak Sun, apa yang terjadi? Sun Changche berkata dengan ekspresi rumit, kamu akan mengerti nanti. Untuk keluarga Zongmu, ini adalah acara bahagia kelas 1 di surga dan bumi. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menoleh, dan berkata dengan wajah dingin, Zhang Yun. Pergi dan minta maaf kepada Nona Xinlan. Jika saya tidak bisa mendapatkan pengertian Nona Xinlan, saya tidak akan lagi mengenali Anda sebagai anak yang tidak berbakti. Ya, di bawah pengawasan semua orang, Sun Zhang Yun keluar dari tim dengan kepala tertunduk, dan mendatangi Zong Xinlan yang mengenakan mahkota Phoenix dan Xiaopei. Kemudian, perlahan berlutut di tanah. Tiba-tiba, udara terasa membeku, dan semua orang membuka mata lebar-lebar, menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. Sun Zhang Yun, putra tertua dari keluarga Sun, penerus inti dari Donghua Jiange, putra dewa tak tertandingi yang terkenal di benua Vulkan Selatan, hari ini adalah hari besarnya. Tapi sekarang, terlepas dari martabat atau penghinaan apapun, dia berlutut dan menundukkan kepalanya ke arah Zong Xinlan. Saat ini, betapapun bodohnya orang, mereka menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada pernikahan ini hari ini. Junior Sister Xinlan, tolong maafkan saya dan beri saya kesempatan untuk berubah pikiran. Sun Zhang Yun menunduk, suaranya rendah, dan wajahnya penuh kepahitan. Di masa lalu, dia sangat bersemangat dan sombong, dan dia adalah seorang pria saat ini di Donghua Jiange. Tetapi pada saat ini, bahkan jika dia berlutut di hadapan Zong Xinlan dan memohon belas kasihan dengan pandangan penuh, tidak ada kemarahan atau ketidakpuasan. Ya, itu semacam ketidakberdayaan dan depresi dari hati. Seperti menerima takdir, Zong Xinlan mengatupkan bibirnya, mengangkat matanya untuk melihat ke arah Sun Changche, dan berkata, senior pasti merasa tidak nyaman melihat putranya berlutut di sana, kan? Sun Changche terlihat rumit, dan menghela nafas, karena kamu membuat kesalahan besar, kamu harus membayar harganya. Bahkan jika Zhang Yun adalah putraku, dia tidak terkecuali. Lalu, apa yang terjadi? Zong Xinlan bertanya. Biar ku beritahu. Hou Feng, tetua agung Jiange Donghua, yang diam selama ini, berdiri. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Xinlan, kamu berbakat dan menakjubkan. Jika kamu menjadi pasangan Tao sekarang, itu pasti akan mempengaruhi jalan masa depanmu. Fakta bahwa kamu dipaksa untuk setuju menikah dengan Sun Zhang Yun telah membuat khawatir leluhur tersembunyi sekte kami, Xingyi.
Dia secara pribadi angkat bicara dan memerintahkan agar pernikahan itu dilarang. Kata-kata itu menyebabkan keributan di antara hadirin, dan semua orang gempar. Patriark Xingyi, Donghua Jiange adalah yang tertua dan terdalam, dewa pemurnian ke-9 alam abadi. Dikabarkan bahwa dia telah mengasingkan diri selama hampir 100.000 tahun, dan dia tidak pernah memperhatikan dunia, dan tidak pernah menunjukkan jejak apapun di dunia. Seperti legenda tersembunyi. Tapi sekarang, karena pernikahan Sun Zangyun dan Zhong Xinlan, keberadaan mitos ini mengkhawatirkan, siapa yang tidak kaget. Tiba-tiba, semua mata memandang Zhong Xinlan berubah. Patriark Xingyi, mata Zhong Xinlan sedang kesurupan. Dia memang telah berlatih di Donghua Jiange sepanjang tahun, dan dapat dilihat bahwa orang-orang dengan status tertinggi tidak lebih dari beberapa tetua. Adapun Patriark Xingyi, dia jelas merupakan sosok legendaris di sekte tersebut, jauh lebih rendah dari para tetua tertinggi itu. Selain itu, Zhong Xinlan yakin bahwa dia sama sekali tidak pernah berinteraksi dengan leluhur Xingyi. Dia bahkan belum pernah bertemu langsung, bagaimana mungkin Patriark Kei tiba-tiba membela dia? Zhong Xinlan tidak bisa mengetahuinya. Itu benar, ini adalah perintah Patriark Xingyi. Tetua Agung Hou Feng tersenyum ramah, kami di sini hari ini, yang satu melarang pernikahan ini, dan yang lainnya mengikuti perintah Patriark Yi dan mengumumkan acara besar. Peristiwa, semua orang menajamkan telinga mereka. Zhong Xinlan juga membangkitkan rasa ingin tahu. Hou Feng juga tidak menahan diri, dan langsung mengumumkan. Dengan mempertimbangkan jalan masa depanmu, Xinlan, Patriark Xingyi memutuskan untuk membuat pengecualian dan memasukkanmu sebagai murid tertutup. Ledakan. Seluruh penonton kaget, seperti panci meledak, dan seruan ada di mana-mana. Murid tertutup Patriark Xingyi. Maksudnya itu apa? Dalam hal senioritas, Penatua Hou Feng yang hadir, serta kepala sekolah Donghua Jiange saat ini, harus dengan hormat memanggil Zhong Xinlan sebagai paman junior. Dalam hal status, dia bisa sejajar dengan beberapa tetua tertinggi Donghua Jiange. Intinya, menjadi murid tertutup Patriark Xingyi setara dengan naik ke langit dalam satu langkah, di seluruh benua Vulkan Selatan, dia akan menarik banyak perhatian dan masa depannya tidak terbatas. Belum lagi yang lainnya, tapi Sun Zangyun, yang sedang berlutut di depan Zhong Xinlan saat ini, setidaknya harus menghormati Zhong Xinlan sebagai tuan paman. Pada saat ini, orang tua dari keluarga Zhong tidak bisa tenang dan kehilangan ketenangan sepenuhnya. Patriark Zhong tampak kesurupan, hampir curiga bahwa dia sedang bermimpi. Siapa yang bisa menerima perubahan seperti itu dalam pernikahan yang terpaksa disepakati? Ini lebih keterlaluan daripada pai di langit. Namun, Zhong Xinlan samar-samar mengerti bahwa ini, pasti dilakukan oleh senior Su. Hanya Su senior yang memiliki metode yang tidak terbayangkan, yang tidak hanya menyelamatkannya dari pernikahan, tetapi juga menjadikannya murid dekat Patriark Xingyi. Sejak itu, klan tidak bisa lagi membiarkan diri mereka dianiaya. Tidak ada seorang pun di sekte yang berani memprovokasi dia dengan mudah. Kegembiraan yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hati Zhong Xinlan, dan keluhan yang menumpuk di hatinya selama beberapa hari meledak seperti semburan, emosinya tidak lagi dapat dikendalikan, matanya memerah, dan dia meneteskan 2 baris air mata. Tidak jauh dari sana, Mother Zhong yang menyaksikan semua ini juga menangis bahagia dan diam-diam menyeka air matanya. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Sun Changche secara pribadi membawa orang untuk melarang pernikahan ini. Dia akhirnya mengerti mengapa dia hanya bisa berlutut tanpa daya di depan Zhong Xinlan dan memohon pengampunan ketika dia sama bangganya dengan Sun Zangyun. Semuanya telah mengalami perubahan yang mengejutkan karena identitas dan status Zhong Xinlan. Jika keluarga Sun ingin melewati level leluhur Xingyi, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan menebus kesalahan, memohon pengampunan Zhong Xinlan. Kebenaran ini seperti tamparan tanpa ampun di wajah orang-orang tua di keluarga Zhong, menyebabkan rasa sakit yang membara. Sebelumnya, mereka panik dan berebut memohon Sun Changche agar tidak melarang pernikahan ini, wajah mereka seperti orang tua yang sudah meninggal. Tapi sekarang, mereka semua tercengang, menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dalam pernikahan ini benar-benar menyinggung Zhong Xinlan. Sekarang, setelah Zhong Xinlan menjadi murid tertutup Patriark Xingyi, bagaimana dia bisa memaafkan mereka dengan mudah? Jika Anda tidak menyelesaikan akun dengan mereka, Anda harus membakar dupa. Junior Hou Feng, saya bertemu Tuan Zhong. Pada saat ini, Hou Feng, Tetua Agung Donghua Jiange, melangkah maju dan membungkuk pada Zhong Xinlan. Sun Changche, Patriark Klan Sun, telah bertemu dengan senior Zhong. Sun Changche kemudian melangkah maju untuk memberi hormat. Segera setelah itu, tokoh-tokoh besar dari keluarga Sun dan Jiange dari Donghua yang datang bersama mereka berdua memberi hormat kepada Zhong Xinlan bersama. Pada saat ini, Zhong Xinlan menjadi pusat perhatian semua orang, suasana hati semua orang terkejut dan mata mereka berubah. Semua orang tahu bahwa keluarga Zhong, Dewi tak tertandingi yang hebat dalam musik dan lukisan, pasti akan naik ke puncak mulai sekarang. Dan Zhong Xinlan menyeka air matanya, menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba merobek mahkota Phoenix merah menyala di tubuhnya.
Ini seperti merobek belenggu di tubuhmu. Di dalam hatinya, dia berkata dalam hati, Su Senior, Junior Zhong Xinlan, aku pasti tidak akan mengecewakan kebaikanmu hari ini. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2302. Di bawah langit yang sangat jauh dari keluarga Zhong dari klan kuno. Awan putih bermekaran, dan sebuah perahu kecil tersembunyi di dalamnya. Di atas kapal, Su Yi meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan labu anggur dengan tangan lainnya, dan melihat panorama semua yang terjadi pada keluarga Zhong dari klan kuno. Setelah beberapa saat, dia menarik pandangannya dan berkata, Wan Tua, terima kasih banyak kali ini. Di satu sisi, Wan Zitian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ini hanya bantuan kecil, yang paling penting adalah Dong Hua Jiange tidak berani menyinggung saudara Fuyu, jadi harus berkompromi. Dahulu kala, Wan Zitian berteman dengan Xing Yi, antik tua dari Dong Hua Jiange. Baik dia dan Xing Yi adalah pembudidaya pedang, dan di hati Xing Yi, dia bahkan menganggap Wan Zitian sebagai sesama, guru dan teman, di jalan ilmu pedang. Kali ini, ketika Wan Zitian maju dan menemukan Xing Yi untuk membicarakan masalah Zhong Xinlan, Xing Yi membuat keputusan tanpa ragu-ragu dan menangani masalah itu sendiri. Namun, Wan Zitian tahu di dalam hatinya bahwa alasan mengapa Xing Yi membantu adalah karena persahabatannya dengan dia. Yang kedua adalah dia tidak ingin menyinggung Su Yi karena pernikahan yang terjadi antara junior. Itulah kuncinya. Kakak Fuyu puas dengan hasil seperti itu. Wan Zitian bertanya sambil tersenyum. Su Yi mengangguk dan berkata, benar, ketika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan mengatur masa depan yang cerah untuk Zhong Xinlan. Hanya dengan cara ini saya dapat layak atas pengabdian leluhurnya, Zhong Yuqi. Wan Zitian berkata dengan emosi, seharusnya. Ayo pergi ke reruntuhan Taixi. Su Yi mengemudikan perahu dan pergi ke udara. Sitian Lingshan, di tepi kolam teratai, di bawah pohon yang berputar. Lu Qingmei ini, pasti punya masalah. Buddha Lentera berbicara dengan lembut. Tidak perlu menebak apapun, dan tidak perlu berspekulasi tentang apapun. Ketika apa yang terjadi di Absolute Heaven Demon Court sampai ke telinganya, jawabannya sudah terungkap. Bukan kebetulan, Gu Huaxian pasti akan membuat keputusan tentang masalah ini. Lentera Buddha merenung sejenak, dan samar-samar menebak di dalam hatinya apa yang akan dilakukan Gu Huaxian. Namun, dia tidak yakin bahwa Su Yi akan mengulangi kesalahan Yi Daoxuan. Patriark, kami telah membuat persiapan untuk penerus surga Barat Lingshan untuk pergi ke reruntuhan Taixi, apalagi yang ingin Anda sampaikan kepada kami. Tiba-tiba, seorang biksu parubaya kurus datang untuk bertanya. Lentera Buddha berpikir sejenak dan berkata, batalkan operasi ini. Biksu parubaya itu tercengang, Patriark, mengapa ini? Berita tentang pembukaan reruntuhan Taixi yang akan segera terjadi telah menarik perhatian seluruh dunia di domain dewa. Semua jalan utama bersiap untuk terlibat dan memanfaatkannya. Mata Buddha yang terbakar sangat dalam, tetapi dengan cara ini, akan ada badai dan bencana, dan saya tidak tahu berapa banyak badai berdarah yang akan terjadi. Lebih baik tidak pergi. Ya, biksu parubaya menerima pesanan dan pergi. Buddha yang terbakar mengeluarkan daun bodi hijau, dan kesadaran spiritualnya menulis sebuah baris di dalamnya. Jika kesimpulanku benar, Su Yi pasti akan muncul di reruntuhan Taixi. Apakah kamu bisa meraih saber kebencian surgawi tergantung pada kemampuanmu sendiri, rekan Daois? Tertawa, daun bodi terbakar dan berubah menjadi abu terbang dalam sekejap. Burning Buddha perlahan menutup matanya dan mulai duduk diam dan bermeditasi. Reruntuhan Taixi, di sebuah kota kecil yang biasa-biasa saja di benua Vulkan Selatan, seorang pria berlengan satu yang mengenakan topi bambu berjalan menuju gerbang kota. Dia memiliki janggut tidak rata, tulang tebal, pakaian lusuh, dan sosok yang sangat tinggi, tinggi orang biasa hanya mencapai perutnya. Yang lebih mencengangkan adalah dia membawa peti mati hitam di punggungnya. Tapi anehnya, dia berjalan di jalan yang ramai, tapi tidak ada yang bisa melihatnya. Dalam sekejap mata, pria dengan peti mati satu tangan itu menghilang. Benua ilahi Ling Qiao, puncak gunung yang indah yang terisolasi dari dunia. Sama seperti terakhir kali, setelah Lu Qingmei kembali, dia berlutut di depan istana yang tertutup. Diam, di aula utama, tidak ada suara. Suasananya sangat redup, hanya angin gunung yang menderu-deru di antara langit dan bumi, menangis seperti mengadu. Ketika Yusun kembali, dia melihat pemandangan ini. Hanya saja pada saat ini, dia tidak berniat mengagumi lekuk tubuh kakak perempuan senior yang bergelombang dan anggun ketika dia berlutut di tanah. Kamu pengkhianat, kamu masih punya wajah untuk berlutut di sini. Hari ini aku akan mengeksekusimu di depan Tuan. Yusun sangat marah, dan melangkah maju dengan niat membunuh, siap menyerang. Berlutut, di dalam gerbang istana yang tertutup, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Gu Huaxian yang berbicara. Satu kalimat membuat seluruh tubuh Yusun kaku, dan dia berkata dengan marah, Tuan, kakak senior. Bentak, seperti cambuk, rantai ketertiban abu-abu yang aneh menghantam Yusun dengan keras, menyebabkan dia gemetar dan jatuh ke tanah. Berlutut, diam-diam, gerbang istana terbuka.
Gu Huaxian keluar. Yusun menggerakkan tubuhnya dengan susah payah, berlutut di sana, dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, saya tidak mengerti mengapa Anda belum berurusan dengan kakak senior pada saat ini." Bentak. Rantai sihir abu-abu tiba-tiba terangkat, dan membanting tubuh Yusun dengan keras, menyebabkan punggungnya terkoyak, bahkan kekuatan pelindung tubuhnya tidak dapat menghentikannya, darah berceceran. Yusun memamerkan giginya, menekan rasa sakit yang menusuk tulang, dan tidak berani berbicara lagi. Tetapi siapa yang mengira bahwa di waktu berikutnya, rantai Dewa Abu-Abu akan dicambuk terus-menerus. Memompanya ratusan kali berturut-turut, tubuhnya hampir roboh karena pemukulan, darah berceceran di lantai, dan dia meringkuk di sana, lumpuh seperti lumpur. Dari awal hingga akhir, Lu Qingmei tidak mengatakan apa-apa, begitu pula Gu Huaxian. Yusun tidak berani mengatakan apapun. "Kamu tahu kamu salah." Akhirnya, Gu Huaxian berbicara. Seluruh tubuh Yusun gemetar, dan berkata dengan suara serak, "Murid. Aku benar-benar tidak tahu kesalahan apa yang telah aku buat sehingga guru begitu marah." Gu Huaxian mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. "Lakukan apa saja lagi," dengan dingin berkata, "itu kakak perempuanmu. Bahkan jika kamu melakukan kesalahan, aku harus menghadapinya. Tapi kamu memilih untuk bergabung dengan orang luar, dan hampir membunuh tuanmu." Petik 2. Yusun terdiam sejenak. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa yang membuat guru marah bukanlah apakah saudari senior itu mengkhianatinya, tetapi fakta bahwa dia dan yang lainnya bergabung untuk berurusan dengan saudari senior itu. Ini tidak diragukan lagi melanggar garis dasar guru. Murid tahu itu salah. Yusun tertekan, suaranya pahit. "Qingmei, Tuan telah menegakkan keadilan untukmu dalam masalah ini, apakah kamu puas sekarang?" tanya Gu Huaxian. Lu Qingmei berbisik, "Terima kasih, guru." Gu Huaxian terdiam sesaat, dan berkata, "Kenapa kamu tidak menjelaskan apa yang terjadi dengan Sui?" Lu Qingmei menundukkan kepalanya, dan berkata, "Setiap tindakan murid ini tidak dapat disembunyikan dari mata guru, dan murid ini memiliki hati nurani yang bersih dalam berurusan dengan Sui. Jika guru mencurigai pengkhianatan murid, dia dapat mengambil nyawanya sekarang juga." Mata Gu Huaxian berkedip, dia menatap Lu Qingmei yang sedang berlutut di sana sejenak, lalu perlahan berkata, "Bangun." Lu Qingmei berlutut di sana tanpa bergerak, dan berkata, "Tuan, jika Anda membiarkan kakak muda pergi seperti ini, maka saya tidak akan lagi dapat mendekati Sui sesuai keinginan Anda. Kali ini dia telah menyebabkan identitas saya terungkap, dan aku tidak bisa lagi bersembunyi di pengadilan iblis surga mutlak. Hal yang paling serius adalah bahwa bahkan Burning Lamp Buddha telah melihat melalui tindakan muridnya. Di masa depan, tidak diragukan lagi akan menjadi lebih sulit bagi murid untuk mendekati Sui." Mendengar ini, Yusun hampir tertegun. "Tuan, Anda meminta kakak senior untuk mendekati Sui itu." Gu Huaxian mengabaikannya. Dia menghela nafas, membantu Lu Qingmei sendiri berdiri dari tanah, dan berkata, "Dalam hal ini, kamu memang telah dianiaya. Jangan khawatir, mulai hari ini dan seterusnya, adik laki-lakimu tidak akan pernah mengganggu apa yang kamu lakukan lagi." Baru saat itulah Lu Qingmei berkata, "Terima kasih, guru. Qingmei, jalan ini sangat sulit. Sui pernah mengalami kerugian, dan pasti akan sulit untuk mendapatkan kepercayaannya lagi." Gu Huaxian berkata, "Namun, saya percaya pada kecerdikan Anda pasti bisa melakukannya, bukan?" Lu Qingmei mengerutkan bibirnya, "Murid ini harus melakukan yang terbaik. Jangan mengecewakan guru." Gu Huaxian mengangguk puas, dan berkata, "Jika Anda menemui masalah di masa depan, Anda bisa memberi tahu saya." "Ya," Lu Qingmei mengangguk. "Silakan, bertindak sesuai dengan rencana awal." Keabadian bunga kuno. Ini adalah perintah penggusuran. Lu Qingmei tiba-tiba berkata, "Tuan, apapun yang terjadi di masa depan, saya harap Anda tidak akan menggoyahkan kepercayaan Anda pada saya." Gu Huaxian mengangguk. Baru saat itulah Lu Qingmei mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tidak lama setelah dia pergi, Yusun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan, apa yang kamu dan kakak perempuan lakukan? Kamu tidak perlu tahu." Mata Gu Huaxian datar, "Kamu hanya perlu ingat bahwa jika kakak perempuanmu mengkhianati, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhnya, dan yang harus kamu lakukan adalah bertindak sebagai mataku dan mengawasi setiap gerakannya." Yusun mengangkat semangatnya dan berkata, "Tuan, Anda tidak sepenuhnya mempercayai kakak senior, bukan?" Gu Huaxian berkata perlahan, "Kakak perempuanmu dibawa ke sisiku ketika dia masih bayi, dan dibesarkan olehku sendirian. Bagaimana aku tidak mempercayainya? Itu tergantung pada apakah dia benar-benar melakukan sesuatu untukku." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan jimat rahasia dan menyerahkannya kepada Yusun dari udara. Dalam jimat rahasia ini, gumpalan darah dewa dari tubuh kakak perempuanmu tercetak. "Kamu ambil jimat rahasia ini dan temukan seseorang untuk saya." "Siapa?" Yusun terkejut, dia hanya mencari seseorang, mengapa menggunakan esensi kehidupan kakak perempuannya? Tidak diragukan lagi, orang ini kemungkinan besar memiliki hubungan darah dengan kakak senior. Lu Zanxuan,
Keturunan pengadilan iblis Juetian, juga merupakan anak angkat dari kakak perempuanmu. Ketika Gu Huaxian mengatakan ini, nadanya berhenti. Ingat, setelah kamu menemukannya, bawa dia kepadaku dengan tenang, dan jangan sakiti dia sama sekali. Yusun dengan hormat menerima perintah, ya. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.